Kristus itu harus tinggal di surga. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus naik ke surga dan tetap di sebelah kanan Allah Bapa. Mengapa belum datang? Karena menunggu pemulihan segala sesuatu. Jesus must remain in heaven until the time comes for all things to be made. Saya sedikit pakai bahasa Inggris karena ternyata tim musik kita bahasa Inggrisnya luar biasa. Tadi lagunya Goodness of God, itu lagu kesukaan saya. Bapak Ibu, kalau kita bisa belajarlah belajar bahasa yang lain. Saya bersyukur saya ke banyak negara. Saya punya banyak teman pendeta-pendeta. Saya punya banyak teman dari sinode-sinode, baik dalam negeri, di luar negeri. Saya masih sering diundang khotbah di GKPB, Gereja Kristen Protestan Bali. Pada waktu bishopnya mengadakan acara untuk pendeta, saya diundang sebagai salah satu pembicara. Saya masih diundang oleh Persekutuan Doa Karismatik Katolik. Saya masih diundang oleh Gemit Kupang. Saya tahu kita semua adalah saudara. Jangan mau ditutup atau dibentengi dengan tembok-tembok. Kita punya darah yang sama. Darah yang menyucikan dan menyelamatkan kita, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Darah itulah yang menyucikan hidup saya, yang menolong hidup saya, yang merubah hidup saya dari kehidupan yang hancur, kehidupan yang tanpa masa depan. Saya tidak pernah memikirkan, kalau Bapak Ibu tahu RMS Republik Maluku Selatan, tahun 85 kami membuat kebaktian seperti ini di Belanda. Saya khotbah 3 hari. Waktu itu ketua RMS mereka datang. Pada waktu saya cerita tentang kehidupan saya, ketua RMS dia bilang, tolong doakan saya benci Indonesia. Dan hari itu Tuhan jamah mereka. Bapak Ibu, betapa bahagianya kalau kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa menolong. Saya tidak bisa menolong dengan keuangan saya terbatas. Tapi apa yang saya alami, saya ceritakan. Ini jalan keluar. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Supaya saudara menemukan jalan, mendapatkan kebenaran, mendapatkan kehidupan, baik di bumi, baik setelah kita meninggal. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang bertanya, Pak, mengapa Tuhan izinkan terjadi COVID? Begitu banyak orang meninggal. Bahkan ada pertanyaan, saya punya grup teman-teman waktu saya kecil. Mereka bilang, COVID ini dari Tuhan atau dari setan? Saya akan jawab dengan slide selanjutnya. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ini akan sangat menolong membuat kita mengerti. Di dalam Matius 24 ayat 12 ada satu ayat yang sebetulnya itu adalah peringatan keras untuk gereja Tuhan. Tetapi banyak gereja tidak menyadari ayat ini. Alkitab mengatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dalam 1 Korintus, Alkitab berkata ada 2 cawan. Cawan Tuhan dan cawan si jahat. Bapak Ibu, Alkitab berkata pada akhir zaman, yang mengerikan bukan perang, yang mengerikan bukan krisis ekonomi. Yang paling mengerikan adalah pada saat timbangan seperti ini. Gereja sebagai wakil Tuhan di bumi membiarkan dan acuh tak acuh melihat kedurhakaan makin bertambah. Bahkan gereja satu dengan yang lain
pendeta dengan keluarganya tidak harmonis. Bahkan orang Kristen dengan Kristen yang lain tidak berdamai. Ini membuat timbangan keadaannya seperti ini, Bapak Ibu. Dan yang perlu diperhatikan adalah akibat. Kalau keadaan seperti ini dan gereja diam saja, tidak melakukan sesuatu, maka yang terjadi seperti di zaman Sodom dan Gomora. Kedurhakaan bertambah, setan menuntut kematian sia-sia. Waktu itu Abraham melobi, ini gambar dari gereja Tuhan, dia melobi, Tuhan, kalau 50 atau 50 orang benar. Dia bilang, oke, aku bisa pertahankan. Bapak Ibu pernah lihat? Bisa lihat? Jadi bukan Tuhan yang ingin kematian. Setan menuntut kematian sampai Abraham berkata, kalau 40, 30, 20, akhirnya 10. Ternyata tidak ada 10 orang benar. Banyak orang baik belum tentu benar, Bapak Ibu. Tetapi kalau orang benar, dia akan diajar Tuhan berbuat baik. Seperti di zaman Abraham dulu, Sodom dan Gomora durhaka, maka tuntutan kematian. Kalau seandainya betul ada 10 orang benar, itu Sodom dan Gomora tidak dihancurkan. Contoh yang kedua, kitab Yunus, Bapak Ibu. Tuhan bilang kepada Yunus, beritahu orang Niniwe, kota yang besar, mereka semua hidup berdurhaka. Pada waktu orang-orang Niniwe bertobat, tidak jadi dihukum. Tuhan tidak mau kematian sia-sia. Jadi Bapak Ibu, mengapa terjadi COVID? Mengapa terjadi banyak orang meninggal? Karena kondisinya seperti itu. Gereja harusnya sadar, umat Tuhan harus sadar bagaimana kita membuat keadaan seperti ini bisa berbalik. Next slide. Timbangan yang seperti ini, yang kecurangan bertambah, kasih berkurang, harusnya kita buat kasihnya bertambah, kedurhakaan berkurang. Ini tugas umat Tuhan, ini tugas gereja, ini tugas para pendeta, ini tugas setiap kita. Saya percuma menjadi hero untuk ribuan orang, tapi kalau saya tidak jadi pahlawan untuk istri dan anak-anak saya, percuma saya punya gelar apapun, percuma kita punya kekayaan seberapa banyak, kalau keluarga kita tidak harmonis, semua tidak ada artinya. Anak-anak kita membutuhkan kasih, bukan uang yang nomor satu. Anak-anak kita membutuhkan sentuhan, bukan harta. Dunia sedang membutuhkan kasih. Dunia sedang melihat setiap kita. Tidak mudah, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat contoh pada waktu timbangan seperti ini, yaitu di zaman Kisah Para Rasul. Kasih mereka melimpah. Mereka hidup dalam saling mengampuni, hidup di dalam kasih. Mereka saling membagikan kekayaannya kepada orang miskin. Kedurhakaan berkurang, mujizat terjadi. Makanya buat saya lebih tertarik bukan kesembuhan ilahi, tapi kesembuhan yang di sini. Karena saya alami, saya ikut kesembuhan ilahi, mak saya didoakan sembuh. Nanti 2 bulan lagi kuat lagi. Ada kakak yang lagi saya didoakan sembuh.
Berapa lagi kumat lagi? Baru Tuhan beritahu, kamu harus ampuni ayah. Bapak Ibu, apa saya langsung berkata ya? Awalnya tidak. Saya bilang, Tuhan, lebih baik saya tidak jadi Kristen. Saya gak mau ngampuni ayah saya. Saya ngomong, Bapak Ibu, Engkau Tuhan yang tidak mengerti bagaimana dia menghancurkan hidup saya, dia tempelin saya. Saya malu, Bapak Ibu, di depan tukang-tukang karoseri semua berhenti. Itu kayak film. Saya dipermalukan. Saya bilang, saya nggak bisa ngampuni. Tapi saya lihat Tuhan Yesus luar biasa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan Yesus yang cuma disebut. Dia bisa dengar dan kita bisa dengar suaranya. Saya dengar Tuhan berkata, aku tahu nak, kamu tidak mau. Itu ngomongnya setelah apa? Setelah saya marahnya reda, setelah saya cooling down, saya reda, baru Tuhan berkata, aku tahu nak, kamu tidak mau. Ya memang Tuhan, aku nggak mau. Baru Tuhan berkata, kalau kamu mau, aku jamah hidup. Saya percaya tadi malam, kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mau, penyakit saudara tidak sulit untuk Tuhan sembuhkan. Amin. Karena yang paling sulit adalah yang di sini. Kemarahan kita, kebencian kita, seperti tadi ketua RMS. Saya sering undang teman saya, Chris Manusama. Saya Chris, kamu datang ke Belanda. Kebetulan ini ketua RMS namanya Manusama. Teman saya Chris Manusama, dia main gitar, dia nyanyi. Gak mudah, dia bilang, saya benci Indonesia. Tapi akhirnya dia sadar. Dia bilang, pray for me, doain saya. Kami doakan. Dunia sedang mengerikan. Ini saudara tugas gereja. Bagaimana kita membuat timbangan ini berbalik. Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai pendeta apalagi, hidup tidak dalam kasih, ini membuat timbangan ini semakin cepat penuh. Kedurakan cepat bertambah. Kasihnya makin berkurang. Karena gereja Kristen, bahkan Tuhan berkata Allah adalah kasih adanya. Kita malah merusak rencana Tuhan, membuat orang tidak tertarik kepada Kristen. Itu tanggung jawab kita. Kita perlu bertobat. Kita perlu menyadari Tuhan rubah hidupku. Tuhan jamah keluargaku. Tuhan jamah gerejaku. Mana ada yang banyak tanya, Pak, saya mau dengar khotbah Bapak gimana saudara tadi tampilkan, saudara bisa lihat di Sekinah Kreatif Media. Saya banyak belajar, Bapak Ibu. Saya tidak suka berteori. Saya lebih suka cerita pengalaman apa yang saya alami dengan Tuhan. Saya nggak mau pakai ilmu saya yang banyak, tapi saya lebih suka menceritakan apa yang saya alami dengan Tuhan. Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus itu sudah pergi dari kematian. Tuhan Yesus nyata. Dia sanggup menolong kita. Ini yang perlu PR buat setiap kita. Kalau besok saya balik ke Jawa, kalau satu kali saya kesini lagi, saya mau lihat Allah makin diberkati kembali. Saya mau dengar keluarga-keluarga dipulihkan. Saya mau dengar suami-suami yang kembali kepada istrinya. Saya mau dengar anak-anak yang hormat kembali kepada orang tuanya. Saya mau dengar gereja satu dengan yang lain tidak berpolitik, tapi hidup dalam kasih.
Dunia sedang menunggu. Saya akan beri contoh kepada Bapak Ibu tentang kehidupan yang sesungguhnya, supaya kita tidak salah mengerti dengan Tuhan. Next. Tuhan memberikan pesan dalam 2 Petrus 3 ayat 11. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ternyata gereja itu punya tugas tidak main-main. Betapa saleh, suci dan saleh. Suci itu membuat hidup kita benar di hadapan Tuhan, dan saleh, benar dan baik. Alkitab berkata, dunia akan hancur. Artinya keseimbangannya, kalau sudah melihat dunia tidak hancur, ya kita harus hidup suci, gereja harus hidup saleh. Tapi kalau kita tidak mau, COVID terjadi. Saudara, di jemaat di tempat saya ada kira-kira 300 orang yang kena COVID berat. Saya kena, istri saya kena, anak-anak saya kena. Tapi saya bersyukur, dari 300 orang lebih yang kena COVID berat, hanya 2 orang yang meninggal. Satu karena kami tidak tahu dia ke rumah sakit karena itu, yang kedua karena sudah terlalu tua. Bapak Ibu, mendadak poliklinik kami sangat laris. Kami tidak pernah memberikan harga, kami menolong banyak orang. Saya datang ke desa-desa untuk menolong mereka. Tuhan kasih obat utama, murah sekali Bapak Ibu. Dari 300 orang, hampir gak ada yang mati. Obat utamanya pil kina. Saya sampai bingung. Pil kina, malaria. Zaman dulu, saudara, kalau saya ke Papua, berkali-kali saya ke Papua. Sebelum ke Papua, saya disuruh minum pil kina. Malaria. Tapi tidak harus semua pil kina ya. Itu dokter-dokter kami, kalau jantungnya nggak baik segala, nggak semua dikasih. Tapi obat utama yang sering saya lihat, saya melihat Tuhan bisa melindungi kita. Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu, apapun yang dunia izinkan terjadi. Next, ini contoh Bapak Ibu. Di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 5, Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau di bumi, di bawah, atau di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu dan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang benci aku. Saya dulu bingung, mengapa orang yang salah bapaknya menyembah berhala, kenapa sampai keturunannya